Misalkan itu nanti seminggu sekali atau seminggu 2 kali karena belum hafal tapi butuh arahannya, kan gitu, sehingga nanti bisa lebih maksimal. Nah, itu saran. Sekali lagi nanti kalian tinggal berembuk kembali, kan gitu. Disampaikan kemarin diminta print out. Sudah. Dosen nyentri. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih komplit ya kayaknya daripada yang kemarin ya. Lebih banyak ini. Jaro aja yang nggak masuk. Oke. Kemarin sempat saya dikirimi hasil rembukan ya sama Zaro dan sudah menentukan naskah juga. Saya dikirimi versi revisi juga dan katanya menghubungi Mas Gugun gitu ya. Saya kaget tiba-tiba loh menghubungi Mas Gugun. Oh ya sudah. Berarti ini kan keinginan dari hasil rembukan gitu ya. Kemudian mungkin menelaah dari kakak-kakak tingkatnya karena kemarin itu tingkat yang kemarin itu nggak pakai pembimbing atau pelatih ya, dan sekarang muncul lagi pelatihnya ya kan. Tidak ada masalah sebenarnya, awal-awal dulu itu seperti itu. Kemudian saya beri kelonggaran karena seperti yang saya ceritakan kemarin itu ada yang pikirannya, kesadarannya belum terbuka dengan baik ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin, ya sudah, kamu capaiannya apa? Ingin apa? Kalau ingin terbuka dan ingin baik, berarti ada tingkatannya yang harus dicapai. Kemudian kalau kamu sekadar ingin ujian saja, ya sekadar ujian saja. Nah, ternyata kemarin saya dikirimi itu oleh Zahra, ya saya kaget, oh berarti ini tingkat itunya agak tinggi ya, meningkat lagi ya. Kemarin sudah turun, sekarang angkatan ini meningkat berarti gitu ya. Jadi katakan seperti itu ya. Dan saya memberi saran ya, karena setiap kejadian kalau kita mau berpikir, mau memikirkannya, itu kan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat atau pelajaran ya. Dari kejadian yang sebelum-sebelumnya yang terjadi itu, akhirnya saya menyarankan ya, kalau menghubungi Mas Gugun, upayakan kalian tidak terlalu sering ya, dimaksimalkan nanti di akhir gitu, karena sebagai bentuk sopan santunnya kan nggak mungkin kalian memanggil Mas Gugun dan tidak diberi uang lelah ya. Jangan sampai kemarin rundingan itu nggak sampai dibahas ya. Nah itu diperhatikan. Nah maksudnya saya, kalau menghubungi Mas Gugun ketika mendatangkan Mas Gugun gitu ya, berarti misalnya seminggu sekali, baru nanti di akhir. Jadi kalian itu bisa mengalkulasi ketika dengan Mas Gugun berapa kali, anggarannya berapa, apalagi yang kira-kira nanti biaya akan muncul ya. Jadi dimaksimalkan untuk berlatih sendiri ya, sehingga nanti anggaran yang keluar nggak begitu besar. Karena anggaran di pelatih saja nanti akan besar. Satu instrumen saja ya, belum nanti instrumen yang lainnya. Kan gitu. Jadi motivasinya ditinggikan lagi ya. Mendatangkan Mas Gugun oke, tapi diminimalisir. Baru nanti katakanlah bertemu dengan Mas Gugun 10 kali. Kan nominalnya sudah kelihatan. Ya kan? Nominalnya sudah kelihatan. Nah, itu di awal-awal karena kan belum hafal. Dan itu ketika kalian sering, itu enggak optimal. Mendatangkan pelatih paling bagus atau paling optimal ketika aktornya sudah lepas naskah ya. Jadi kayak gitu. Jadi misalkan itu nanti seminggu sekali atau seminggu 2 kali karena belum hafal tapi butuh arahannya, kan gitu, sehingga nanti bisa lebih maksimal. Nah, itu saran. Sekali lagi nanti kalian tinggal berembuk kembali, kan gitu. Disampaikan kemarin diminta print out.
sudah. Rindu ibu ya, sudah sangat sering dipentaskan naskah ini oleh Mas Kukun, dan tidak sulit sepertinya ya, dari bahasanya sederhana, enggak, tidak kesulitan. Ini drama 2 babak ya. Man kok tiba-tiba tercetus nama Mas Kukun itu gimana awal muasalnya? Terus minta tolong untuk naskah itu Pak, kemudian Mas Bagusnya repot, jadi dikasih 3 opsi, Mas Kuku, Mas Rani, sama Mas lupa saya satunya. Kalau Mas Rani itu saya sudah lama nggak kontak, sudah itu untuk mencari anak, terus kayak lebih cepat juga ya, baru koneksi akhirnya ke Mas Kukun. Oke. Yang jelas gitu, ketika kalian memilih untuk mendatangkan pelatih itu ada biaya. Ya. Ada biaya, maksudnya itu sebagai bentuk penghormatan, menghormati beliau. Beliau kan juga punya aktivitas, beliau itu kerja di pabrik. Ya. Otomatis kan kalian harus bisa mencocokkan jadwal kalau mau latihan bersama. Beliau selain kerja di pabrik juga aktivitas keseniannya itu ngelatih teater, kemudian juga main ludruk ya. Jadi kalian nanti harus bisa menyesuaikan kan gitu. Ketika bersinggungan dengan orang-orang seni secara langsung, nanti mungkin kata-katanya kasar, kalau nggak boleh kaget ya, nggak boleh kaget. Pak Fatoni kok gak, ya lain, ini sudah ditempa ke beberapa tempat sehingga rodok anteng. Nah nanti saya butuh kalau suaranya biar nggak hilang ya. Terus rundingannya sudah sejauh mana rundingannya? Kemarin itu kemarin itu kan naskah itu kan ada 7 tokoh ya Pak. Itu 5 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, kemarin itu kan karena laki-lakinya kurang, ada saran dari Mas Kukun itu mau kalau misalkan diperbolehkan panjenengan itu mau ngajak yang adik tingkat 1 laki-laki, kalaupun adik memungkinkan tidak apa-apa, jadi tinggal pinjam laki-laki 1, kalau tidak memungkinkan 2 laki-laki. Soalnya kalau misalkan perempuan dijadikan laki-laki itu kurang maksimal nanti. Boleh ya, boleh, karena memang dulu sudah pernah terjadi, karena memang nggak memungkinkan ya, kelasnya memang laki-lakinya dulu ada, laki-lakinya yang nggak ada. Pak boleh nggak? Ini boleh, yang penting ada imbasnya untuk yang diajak. Maksudnya apa? Secara keilmuan ya, saya tidak membahas secara materi ya, secara keilmuan. Misalnya kalau adik tingkatnya kan dia nanti akan dapat ilmunya karena suatu ketika nanti dia memprogram mata kuliah ini juga ya. Yang kedua ada sini UKM teater ya, bisa juga meng-hire anak UKM karena berarti kan itu menambah portofolio mereka ya. Terserah kalian lebih nyaman menghubungi adik tingkat atau menghubungi anak teater. Adik tingkat juga ada yang ikut teater ya. Jadi kalau yang diajak itu juga ikut teater, juga ikut bukan ikut ya, tapi prodi bahasa Indonesia, lah itu kompleks kan akhirnya. Nah itu terserah kalian, boleh ya, intinya itu boleh kayak gitu. Nah karena apa? 1, capaian dari mata kuliah ini bukan pentas. Capaian yang hakikatnya, capaian mata kuliah ini adalah pembekalan ilmu, menyiapkan sebuah pementasan. Kalau nanti kalian calon guru ya, menjadi aktor itu seperti apa, makanya dari dulu sampai sekarang itu setiap latihan saya minta untuk datang semua. Yang non aktor itu berarti melihat gimana saya menjadi aktor, karena suatu ketika kalian ketika guru bahasa Indonesia terlibat atau dipasrai anak didiknya
oleh kepala sekolah untuk ikut lomba teater, tahu oh ngelatih arek menjadi aktor gini, oh menyiapkan properti itu begini, oh cara tata rias begini, itu tahu. Jadi semua itu tahu, dalam satu kelas itu tahu. Capaiannya itu ya, bukan sekadar untuk menggelar sebuah pementasan, karena ini bukan jurusan seni ya, tetapi outputnya yang utama itu adalah kalian menguasai ilmu penyutradaraan dan pementasan. Bagaimana menyutradarai ya, misalnya kalau saya menata aktor-aktor itu seperti apa, nanti Mas Kukun memberi arahan itu seperti apa, lah itu ilmunya yang harus diingat-ingat, yang harus dicatat, yang harus diterapkan ketika nanti mengajar. Paham ya? Jadi outputnya, luaran produknya yakni pementasan, tapi hakikat untuk mata pelajaran ini, mata kuliah ini, yaitu tadi membekali kalian ilmu soal penyutradaraan dan pementasan ya. Karena kalau ada lomba teater yang dicari itu bukan guru bahasa Inggris, bukan guru bahasa Jepang, bukan guru bahasa Perancis, bukan guru bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesia yang sering ketiban campur, kecuali dramanya drama bahasa Jawa, kecuali dramanya drama bahasa Jepang, lah itu lain cerita. Apakah ada? Saya pernah menjuri atau melatih sih, kalau saya tidak salah melatih anak-anak akhirnya untuk lomba teater berbahasa Jepang. Kan di SMA itu ada yang bahasa Jepang toh, sampai sekarang kayaknya sih, tapi nggak tahu kalau sudah berubah. Masih ada bahasa Jepang? Masih ya. Nah itu dulu di panitianya itu, karena di SMA Kutorjo dulu panitianya dulu, jadi lomba-lomba sekabupaten itu lomba di situ pakai bahasa Jepang gitu, kayak gitu. Kemudian ada yang bahasa Jawa juga. Nah itu guru-guru sesuai bidang. Tapi biasanya untuk menata keaktorannya sing digoleki guru bahasa Indonesia. Itu loh, kolaborasi. Ya, bisa difahami ya. Inti dari mata kuliah ini capaiannya seperti itu, berupa produk pementasan. Jadi kalau memang menekankan pelatih, iurannya harus dibicarakan itu nanti manajemennya. Menyepakati tiap pertemuan itu 10.000 Pak. Satu minggu berapa? 2 pertemuan di hari Selasa sama hari Jumat. Itu masih kurang Pak. Ya enggak tahu, kita dalam segitu jumlah kelas berapa, sampai Januari ketemu berapa. Yang jelas kalau sudah mendekati hari H, ya kurang 1 bulan, pertemuan itu lebih dari 2. Dan nanti kalau nggak lebih dari 2, hafalannya nggak mateng-mateng, karakternya nggak mateng-mateng. Jadi kayak gitu. Nah, itu dihitung saja, dikalkulasikan bendaharanya. Coba dihitung kasar-kasar. Makan kemarin saya minta untuk menghitung kasaran toh, iya kan? Ya, itu kira-kira pengeluarannya berapa. Terus cara, sekarang saya kayaknya niatnya ini serius ya. Nah saya beri tips-tips juga untuk manajemen pertunjukan. Nah kalau memang inginnya terbuka kayak gitu, berarti nanti latihannya harus serius ya. Bendahara dan tim humas itu harus berpikir bagaimana keuangan itu bisa tercapai ya. Main sponsor juga nggak ada masalah ya, mau main sponsor juga lebih bagus. Jadi kalau main sponsor, proposalnya dibuat jauh-jauh hari ya. Kemarin waktu PPL, sekarang ya masih ya, ada pendampingan event nggak di sekolah? Ada yang buat event nggak? Maulid Nabi nggak ada event di sekolah? Tapi nggak besar ya, B aja. 17 Agustus 17 Agustus kalian belum masuk ke sekolah? Oh masih KKN. Bentar lagi pahlawan. Kalian sudah dicabut apa belum dari sekolah? Oh sudah ya. Gak ada momentum untuk event besar di sekolah ya. Nah itu nanti bisa tahu itu dari mana. Kalau dulu ya perusahaan yang mau mensponsori publikasi itu ada ya.
percetakan. Jadi mau minta stiker, mau minta banner itu ada. Yang rumahnya Mojosari, oh ini ya, siapa? Siapa namamu? Hah? Yasmin. Itu di Kukuan itu loh, sekarang udah di Kukuan itu. Tahu? Percetakan sebelah sejajar dengan pom bensin. Situ kan ada digital printing. Ya, hadap ke barat. Gak pernah lewat situ dah kalau pulang. Lewat Mojosari. Lewat situ. Lah kalau lewat situ nanti coba dilihat, oh di sini. Lah itu dulu sering mau membantu untuk wilayah sesuai dengan pekerjaannya. Ya dulu, tapi nggak tahu. Sekarang kalau pemimpinnya ganti kan bisa jadi beda kebijakan. Tapi kalau dulu itu sering membantu. Entah itu memberi banner, entah itu memberi stiker. Kayak gitu. Tuh. Tapi bukan berupa uang, berupa bantuan ya itu tadi. Nah, kalau fresh money jarang sih yang membeli fresh money. Ya, biasanya berupa produk. Tapi kalau memang mengajukan proposal, ya ada syarat. Kalau kira-kira kalian syaratnya nggak mampu, jangan diterima. Ya, biar nggak tekor. Inginnya itu terbantu malah buntung. Ya, misalnya harus menjualkan 1000. Ya, yakin saya bisa menjual 1000 produknya. Nanti dapat komisi 20%. Ya, nanti kalau nggak dapat gimana? Terus menjualkan oleh 350 ya, ternyata nggak dapat komisi. Lah enak wong ya, dia enak di kalian berarti kan. Nah, itu harus dipertimbangkan kalau misalnya ada brand-brand yang mintanya seperti itu. Kalau snack di Mojosari, toko pabrik Ramayana roti, nah itu mau memberi roti biasanya. Terus Sosro itu mau memberi minuman biasanya. Nah, jadi kayak gitu. Ada titik-titik seperti itu. Nah, nomor-nomor itu dulu saya kubur karena saya ingin bersemedi. Karena kalau sudah kerjasama itu ditanya ada event apa, ada event apa. Nggak buat event, dibuatkan event. Ada dana, hasilkan buat event. Karena saya kubur biar saya nggak dihubungi karena saya ingin meditasi. Ya maksudnya tidak berkesenian. Ya saya ingin menikmati apa yang namanya rumah tangga, gitu. Ngomong anak, itu pengen. Dari dulu pengen soalnya. Oke, kembali lagi kita ke naskah Rindu Ibu karena naskahnya sudah ada. Sambil berjalan ya nanti kalian butuh bertanya apa silakan bertanya. Ya kalau memang sudah jelas ya berarti kita fokus. Kita bedah naskah sekarang. Filenya dibuka. Ya. Sudah ada yang tahu ini naskah tentang apa? Tokohnya berapa ini? 7. Oke. Gambarannya siapa? Sudah ada gambaran? Belum. Oke, kita random aja ya, kita reading aja ya, random bergantian kita coba. Bapak auto ya, Adit ya, semua didengarkan, konsentrasi, kita reading sekali saja untuk mengetahui maksud dan pesan dari naskah ini. Tante bukan ibu ya, tante ya. Tante berarti agak muda. Tante. Ini dicoba. Oh, Tante Kris. Oh, namanya Tante Kris ya, perempuan ya. Uti itu Mbak Uti apa namanya? Uti. Mbak Uti. Ibunya bapak. Ibunya bapak dicoba ragil ya. Ya. Uti. Dicoba Uti ya. Kemudian Tante Kris. Siapa ini? Kamu? Namamu? Arni. Coba Arni. Ya untuk reading saja ya. Ini belum kita belum casting ya, kita belum.
Mita, sudah Mita? Belum. Mita ini siapa? Tokoh utama. Ya, kamu Mita. Ya, kamu Mita. Kamu Mita berarti tantenya. Siapa jadi tantenya ini? Coba kamu aja kamu. Siapa namamu? Safira. Oke, Safira. Terus siapa lagi? Yuni ini siapa? Yuni ibunya Mita. Oke, ya coba Dini. Wahyu. Selingkuhannya ibu nih. Cuma ini nggak ada lagi cowoknya. Jadi sementara dibacakan kamu ya. Dibacakan. Kita butuh untuk bedah naskah aja ini, bukan main ya bedah naskah. Sudah, kurang siapa? Jangan dibayangkan ini kita sudah main ya. Kita reading aja ini, reading. Tapi saya mencoba untuk kira-kira sing cocok di sehingga nek pas ya langsung udah ya. Sudah ya? Pas ya? 1 2 3 4 5 6. Satunya siapa? Apa? Siapa satu? Katanya 7. Wahyu sudah. Siapa yang belum? Wes, nanti kalau ketemu aja ya. Oke, langsung. Bapak. Mita, kemana Chris? Gini ya, bacanya sambil berlatih, sudah berusaha untuk ngomong biasa, untuk tokoh ini ngomong ya. Lanjut. Ya. Mita, kemana Chris? Volumenya? Mita, kemana Chris? Dia belum pulang mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu, banyak sekali kerja kelompok. Tiap hari Mita pulang malam, aku tidak tahu sekarang dia kemana. Tapi ini sudah terlalu malam. Tidak baik anak perempuan masih keluar malam-malam seperti ini. Apa ini tidak pamit padamu? Sebagai bapak, kamu juga harus lebih tegas kepada anakmu. Setiap hari aku harus bekerja, Bu. Tidak ada waktu untuk mengontrol kegiatan mitra. Sudahlah mas, nanti juga dia akan pulang. Mita kehilangan sosok ibu. Dalam hidupnya aku berpikir sudah saatnya mengatakan kebenaran yang kita sembunyikan selama ini padanya. Sebenarnya apa yang kau maksud tentang masalah itu? Bukan saja jangan dulu mas. Mita sudah dewasa. Kuasa ini sudah siap menerima semua ini. Tetapi seperti ini adalah yang terbaik untuk kita. Terbaik apa? Saling menyembuhkan seperti itu. Setelah kita tahu apa dia bisa menerima semuanya, dan gimana kalau kita semakin susah hatinya? Mita itu adalah anak yang baik, tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apakah kalian harus memperhatikan hidup anak itu? Setiap hari bertanya padaku, siapa ibuku? Berulang kali aku berbohong dengan beribu alasan yang ku buat. Jadi memberitahu tentang kebenaran siapa ibunya, biarkan mereka fokus dengan sekolahnya dulu. Sampai kapan aku terus berbohong? Karena ada waktu yang tepat, tapi bukan sekarang. Kecilkan anak kalian. Tidak enak juga tidak di rumah kalian. Maaf Bu, aku sudah lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Mas, aku pikir juga tidak lelah terus berbohong, tapi Mita belum siap menerima semua ini. Mita itu sudah besar. Aku yakin ini bisa menerima ini. Percaya padaku, setelah Mita mendengar ini, apakah Mas
Jangan Uti. berbicara seperti itu, Chris. Dia itu kakakmu. Aku lebih tahu tentang Mita, Bu. Aku tahu apa yang terjadi ibunya. Aku ini bapaknya. Bagaimana bisa kalau lebih tahu tentang daripada aku? Kau terus bekerja, Mas. Selalu aku yang mendengar keputusannya. Aku seorang ayah. Kerja adalah bagian dari tugasku. Mitra hanya kehilangan sosok ibu. Apa salahnya memberitahu keberadaannya wanita itu kepada Mitra? Dek, Kan bukan sekarang, Mas. kapan? Aku sudah berulang kali menegaskan ini waktu yang tepat. Lebih baik Mita tahu dari kita daripada orang yang lain. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik dan kita. Tapi, kamu sudah pulang. Sini, kamu pasti belum makan kan? Ayo kita makan bersama. Tidak. Iya. Konsen. Tante jahat, ayah juga jahat. Kenapa kalian menyembunyikan rahasia ini dariku? Aku berhak tahu siapa ibuku. Wanita yang telah mengandungku 9 bulan 10 tahun lamanya. Kenapa aku tidak berhak tahu siapa ibuku? Bukan seperti itu, Nak. Kita tidak bermaksud menyembunyikan ini padamu. Tapi hanya ini yang terbaik untuk kamu, Mita. Terbaik apa, Tante? Apa ini yang kalian sebut baik? Jujur dalam kebohongan yang kalian atur dan tersembunyi sangat rapi. Maafkan Bapak ini nak. Bapak juga tidak semua ini terjadi padamu. Siapa itu? Di mana beliau? Aku ingin menemuinya. Tidak Mita, ini sudah malam. Bisa kita cari bersama-sama yang nak. Tidak, Pak. Aku Wes satu. Konsen. Mulai pecah. tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku akan mencarinya sendiri. Mita, tidaklah kamu lihat hari ini sudah gelap, Nak. Sekarang kamu ganti baju biar Tante yang menyiapkan makanan. Tidak, Tante. Tante tidak perlu repot-repot menyiapkan segala keperluanku lagi. Mita kecewa dengan Tante. Mita, jangan bicaramu. Jaga ya, Mita, jaga bicaramu. Bagaimana kamu bisa kecewa dengan tantumu itu loh? Ia adalah perempuan yang tidak membesarkanmu, nak. Apa, Pak? Bapak kira kita juga tidak kecewa dengan Bapak. Kenapa Bapak tega membohongiku? Tidak seharusnya kamu tidak seperti itu, Bapakmu hanya ingin yang terbaik untuk dirimu. Kita kira Bapak adalah seorang ayah terbaik di dunia ini. Tapi setelah mendengar kenyataan seperti ini, rasanya Mita enggan walau sekedar menatap Bapak. Jangan menjadi anak kurang ajar, Mita. Walaupun bapakmu jarang menemani hari-harimu, dia adalah orang yang selalu mementingkan kebahagiaanmu, orang yang selalu memberikan yang terbaik untukmu. Tidak, Tante. Tante tidak tahu apa-apa. Aku sudah terlanjur kecewa dengan Tante. Aku kecewa dengan Bapak. Aku benci Bapak. Aku benci semua orang yang ada di sini. Maafkan Bapak anak. Maaf karena belum bisa membahagiakanmu. Maaf belum bisa menjadi terbaik untukmu. Hukum saja Bapak atas segala ketidakbahagiaan kamu. Bukan seperti itu, Pak. Mita ingin bertemu ibu kandung Mita. Bapak, tidak perlu kamu susah-susah mencari ibumu. Di sini ada Bapak, Tante, dan Uti yang akan selalu menjaga dan merawatmu. Benar, Mita, tidak perlu kamu mencari ibu. Tidak, Tante. Walaupun Tante dan Bapak melarang keluar mencari ibu, aku tidak peduli. Aku sendiri yang akan mencari dan menemui ibu. Jangan nak, jangan besok. Sekarang deh, jangan sekarang. Fokus. Fokus. Jangan nak, jangan sekarang. Bisa kita akan mencari bersama. Biarkan Bapak menemanimu. Tidak, Pak. Aku mau sekarang. Aku bisa pergi sendiri tanpa ditemani Bapak. Kenapa kamu menjadi pemberontak seperti ini? Itu bapakmu, masyarakat ramah dan istirahatlah. Kenapa? Itu karena Bapak dan Tante. Kalau tidak karena kalian, mungkin saja sekarang kita bisa bertemu dengan ibu. Apa Tante ini kurang bagimu? Tante ini kurang bagimu, Nak. Apa Mita tidak senang jika setiap hari hanya ditemani oleh Tante? Bukan seperti itu maksud kita, Tante. Walaupun kamu bukan darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, Mita sudah tenang seperti anak Tante sendiri. Benar itu Mita.
tandemu itu sangat sayang kepadamu. Apakah kamu ingat sewaktu kamu kecil siapa yang mengajari belajar dan membaca saat bapakmu sibuk kerja? Tante yang selalu menemani kita, merawat dan menyayangi kita. Apa itu masih kurang bagimu, nak? Ini bukan tentang siapa yang selalu ada di kita, bukan persoalan siapa yang lebih menyayangi kita, tapi ini adalah tentang hubungan ibu dan anak. Bapak dan Tante tidak akan mengerti seperti apa itu. Kalian tidak pernah menjadi Mita, menjadi anak yang dari kecil tidak pernah sedikit pun mengetahui siapa ibunya. Mita hanya ingin bertemu ibu. Mita rindu dengan ibu. Mita rindu ibu. Mita rindu. Apa Mita tidak bahagia, nak? Jangan bertanya kebahagiaan Mita sebelum Mita bisa bertemu dengan ibu, Pak. Jika kau benar-benar ingin tahu siapa ibumu, coba telusuri jalan-jalan yang ada di filsafat. Aku pernah mendengar ibumu menikah lagi dengan seorang pria yang ada di sana. Ibumu bernama Yuni. Iya, aku akan pergi sekarang juga. Ibu, aku khawatir dengan Mita. Aku akan memututinya dari belakang. Iya, nak. Terima kasih. Okay, next. Yuni. Siapa tadi Yuni? Ayo Din. Ya, ya, ya. Baca aja, baca. Ayo. Ayo. Mas. Berarti. Nggih. Mas. Iya. Ya awal. Sudah fokus. Jangan membayangkan yang aneh-aneh ya. Ayo. Mas Wahyu, dari mana saja di ini? Itu. Aku ada kerjaan penting. Kerjaan apa, Mas? Ya kerja. Kamu nggak perlu tahu. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting. Dan Tapi kamu saya tidak perlu tahu. Tapi setidaknya kamu harus pamit, Mas. Halah, buat apa pamit? Kamu kan tahu aku lagi kerja. Tadi kan, stop. Kamu ini jadi istri kamu. Aku capek, Mas, menunggu kamu di rumah, namun kamu tidak kunjung pulang juga. Aku pun lelah deh. Kerja banding pulang, meremas keringat. Semua itu untuk apa kalau bukan untuk menghidupi dirimu? Nanti kan kamu juga yang menerima hasilnya. Mana hasilnya? Mana, Mas? Aku tidak pernah menerima sepeser pun uang darimu. Iya. Aku memang belum menerima gaji deh. Sabar dong. Kamu bisanya cuma mengeluh saja. Alasan saja kamu, Mas. Apa benar kamu selama ini kerja? Hah? Aku tidak percaya. Ya kerjalah. Kamu ini jangan berburuk sangka sama suami sendiri. Aku bukannya berburuk sangka, Mas, tapi memang itu kan faktanya. Yuk. Apa maksudmu, Dek? Jaga bicaramu itu. Aku istrimu, Mas. Banyak tetangga yang bilang kamu pergi bersama wanita lain. Kamu anggap aku ini apa, Mas? Omongan tetangga kamu dengar. Urus saja pekerjaan rumah. Aku sudah mengurus rumah dari pagi sampai bertemu pagi lagi. Tapi lihat kelakuanmu. Bukannya nyari kerja, kamu malah main gila dengan wanita lain. Tetangganya bisa mengungkit keburukan. Tetangganya bisa mengungkit keburukan kita. Apa kamu lebih percaya tetangga daripada dengan suamimu ini? Bagaimana aku bisa percaya padamu jika pekerjaanmu saja tidak jelas? Setiap malam pergi ke kafe ini itu menghamburkan uang. Betul kan kata tetangga? Kamu pergi dengan wanita lain. Jaga bicaramu. Aku ini juga sedang mencari pekerjaan. Alasan saja kamu, Mas. Bagaimana kondisi perekonomian kita jika kamu seperti ini terus? Iya, sabar. Kamu jadi istri cuma bisa mengeluh terus. Tidakkah kamu ingat pengorbananku dulu? Aku meninggalkan suami dan anakku hanya demi kamu, Mas. Apa ini balasanmu? Tega kamu, Mas, mencapakanku seperti ini. Bu, maaf, apa ibu mengenal seorang wanita bernama Yuni? Aku itu. Kalau kamu bertemu dengannya,
Kalau kamu bertemu dengannya, kamu mau apa? Apa yang akan kamu bicarakan dengan Yuni? Pentingkah hal itu? Ada keperluan apa kamu denganku? Aku Yuni. Oh iya, aku Yuni. Ada keperluan apa kamu denganku? Coba ibu coba ganti Ragil. Coba belakang. Yasmin. Coba Yasmin. Jadi aku Mita bu anakmu. Ternyata kamu masih berhubungan dengan mantan suamimu. Baiklah kalau begitu, urus saja itu anakmu. Yasmin. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memanggilku ibu. Aku ini anakmu ibu. Aku Mita anak kandungmu. Aku tidak pernah mengenal siapa Mita. Aku Mita, anak dari Ahmad Royani, cucu dari Ibu Sunarti. Anak Roy? Tidak. Kamu bukan anakku. Aku ini anakmu ibu. Aku Mita, darah dagingmu. Dengar ya, aku tidak pernah punya anak sepertimu. Kamu bukan anakku dan aku bukan ibumu. Uti bilang Ibu Yuni adalah ibuku. Kenapa ibu tidak mengakuiku sebagai anak? Apa kamu tidak dengar? Aku tegaskan sekali lagi, aku ini bukan ibumu. Aku tidak akan mengakuimu sebagai anak. Apa alasan ibu seperti itu? Apa salahku, Bu? Apa salahmu? Kamu bertanya apa kesalahanmu? Lahirmu di dunia ini adalah kesalahan. Aku menyesal mengandungmu. Aku sangat menyesal melahirkanmu. Kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ibu, kenapa ibu tega kepadaku? Aku bukan kesalahanmu, Bu. Aku ini anakmu. Bukan, kamu bukan anakku. Aku menyesal kamu lahir dari rumah rahimku dan kalau aku bisa memilih, aku tidak akan melahirkanmu. Kamu ingin tahu alasannya apa? Kamu ada karena kesalahan bapakmu Roy. Kamu adalah anak yang tidak diinginkan di dunia ini. Cukup, ganti posisi. Kamu sebagai Mita, Yasmin. Kamu sebagai ibunya. Kamu ingin tahu alasannya apa? Dari situ. Alasannya apa? Kamu adalah karena kesalahan bapakmu Roy. Kamu adalah anak yang tidak diinginkan di dunia ini. Ibu, jika aku adalah kesalahan bagimu, maafkan aku, Bu. Maaf, aku hanya ingin engkau akui sebagai anak, Bu. Dengar ya, kalau benar kamu adalah anakku, apa kamu punya bukti? Aku ini benar-benar anak ibu. Kenapa ibu masih menanyakan bukti? Omong kosong, kamu berdusta. Kamu bukan anakku. Ibu, Ibu. Tidak, jangan memanggilku seperti itu. Aku bukan ibu kamu. Pak, Bapak. Lo kok hilang? Tuh endi? Sudah lama. Jika ibu tidak mengaku sebagai anak, masih ada bapakku dan tante. Bapak, Uti. Tapi Pak, aku ingin diakui oleh ibu dan aku ingin memeluk ibu. Sudah lama, ayo kita konsumsi. Mita, ibu minta maaf. Maaf karena ibu tidak percaya padamu. Ternyata kamu benar-benar anakku. Apa maksud ibu berkata seperti itu? Berulang kali ibu membatakku sampai ibu mengataiku sebagai anak yang tidak diinginkan. Kenapa sekarang ibu berubah pikiran? Maaf nak, ibu memang salah. Ibu pantas disalahkan. Maafkan segala kesalahan ibu ini. Ayo tinggal bersama ibu nak. Ibu ingin kamu tinggal bersama ibu. Ayo ikut bersama ibu sekarang nak. Maafkan aku Roy. Maafkan ibu Mita. Kemarilah. Mita peluklah ibu. Ibu ingin memeluknya. Mita, ayo kita pulang ke bayi kita di sini. Tepatnya kita pergi dengan Mita, Putih, dan Tante. Sudah menunggu dengan cemas dan dengan kasih sayang. Iya Pak, ayo kita pulang. Mita. Oke. Ya. Untuk reading pertama kita sudah bisa narik kesimpulan ya. Kisahnya seperti apa naskah ini. Ya. Ini kan berarti permasalahan rumah tangga. Gitu ya. Ibunya selingkuh menikah dengan orang lain. Ya.
dengan harapan lebih bahagia, tetapi ternyata ibunya induknya kan tidak bahagia. Nah, di puncak kesedihan itu anaknya datang, ya. Anaknya datang ngajak pulang, tetapi tidak ketemu titik terang. Hanya pulang, ya. Yang penting sudah tahu kan gitu toh. Intinya kan hanya gitu toh. Ya, berarti kan sederhana ya. Tinggal dimainkan saja emosinya tadi yang sudah cukup baik, mewarnai pembacaan dengan emosi dini cukup baik gitu ya. Tapi dini ketika berusaha menjadi slow sulit, ya menjadi slow lemah lembut sulit. Nah kamu bisa lemah lembut ya, tapi untuk keras sulit ya. Jadi hanya ngecek untuk baca-baca saja sudah gini ya. Jadi kayak gitu, kamu kurang sedih untuk menjadi anak, sulit untuk menjadi sedih gitu ya. Karena itu butuh kesedihan kan, anaknya ini bebannya sedih gitu ya, kangen sama ibunya. Yasmin cukup sedih ya, tapi kurang menunjukkan kesedihannya, jadi kurang tegas. Ya bisa diolah. Nah nanti kita cari itu sampai ketemu. Yang intinya naskahnya sederhana, itu ini benar-benar konflik batin. Ya, ini namanya konflik batin, nggak ada konflik fisik. Ya, konflik batin itu berarti pemahaman untuk naskah harus benar-benar baik. Karena kalau tidak, pemahamannya kurang, nggak dapet ini naskah. Ya kan? Tapi kalau membayangkan, saya tadi sudah membayangkan, oh ini puncak sedihnya ini nangis ini nanti nangis, yang nonton nangis ini. Ya, kalau aktornya mainnya itu dapet. Ya, tapi kalau aktornya mainnya nggak dapet ya B aja, kok moro-moro buyar aja. Ya, karena di situ nanti ada konflik, kemarahan, bagaimana seorang anak yang disembunyikan ibunya gitu ya, tiba-tiba nggak sengaja denger lah, itu kan emosi tingkat tinggi. Kalau nggak bisa mengeluarkan emosi di situ ya gagal. Gitu juga dia pergi ya, pergi meninggalkan rumah itu kan antara bahagia, sedih, dan marah. Kalau itu nggak bisa ditinggalkan di ruang panggung setelah si anak keluar, juga nggak dapat feel untuk menuju babak kedua. Ya, jadi benar-benar ini adalah konflik batin yang harus pakai batin, pakai feel, pakai rasa. Aktornya harus bisa mendalami. Makanya Dini tadi itu sulit membaca, ngapain di sini? Oh ternyata dia berusaha langsung masuk. Ya, membayangkan dia ngomong dengan suaminya, dia sudah kangen dan ingin menikah gitu loh, Rek. Makanya dia itu nggak bisa mengungkapkan gitu ya, sulit ya, karena bayangannya Dini sudah masuk ke sana dan perasaan begitu yang dibutuhkan untuk memainkan naskah ini. Karena kata-katanya sederhana, konfliknya sederhana, tapi benar-benar konflik batin, ya. Jadi harus dimainkan, rasa harus dimainkan. Kan kalian nggak memainkan rasa, ngambang ya nggak ada apa-apanya naskahnya, garing ring sering gitu loh. Lu kok buyar, orang-orang buyar nah itu nanti salah satu kekuatannya nanti ada instrumen musik jeng 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 ketika marah, kemudian ada drama yang nanti instrumen yang sedih gitu ya, semakin menyayat-nyayat, dapat itu nanti ya. Ya, kuncinya di situ, silakan nanti ditentukan, ya ditentukan secepatnya. Kalau memang mau meng-hire aktor laki-laki, ya segera. Adit sulit, diwolak-walik sulit. Ya, nanti kalau kamu menunggu Adit, waktunya habis. Maksudnya kan kita pentas ini ada deadline toh. Ya. Adit itu ya secara fisiknya bagus jadi bapak, Ragil bagus jadi ibu. Ya. Kalau secara fisik itu nggak bisa dimiliki oleh orang lain, ya kan? Nah itu adalah kelebihan. Tetapi secara emosionalnya itu yang lama membangun emosionalnya. Akhirnya untuk secara fisik bisa kita abaikan, yang penting emosional bisa tercapai karena lakon itu butuh. Makanya ya kalau kalian nggak percaya bahwa fisik itu adalah anugerah, misalnya gendut itu nggak menarik, tapi tiba-tiba
ada aktor, ada pelawak yang belum ngomong apa-apa, dia nonton sudah ketawa. Pernah nonton begitu? Ya, itu adalah anugerah yang nggak dimiliki oleh orang lain. Nah, ngomong sekali ngomong tambah pecah. Nah, itu kan dilatih kalau yang ngomongannya. Tapi kalau belum keluar, orang itu sudah terpana, orang itu sudah tergerak emosinya, itu anugerah. Ya. Dan menyamai itu nggak bisa. Tapi kalau emosi itu bisa dilatih. Nah, emosinya si Adit sulit dibangun karena Adit terlalu sering selengean. Nggak diarahkan itu panjat kayak Wallace gitu, ya nggak dapat nanti. Gitu. Adit menyadari kan kalau terlalu Wallace orangnya. Nah, kalau belum menyadari berarti harus semakin membaca hatinya. Belajarnya gitu. Kita belajar drama seperti ini, kita bisa membongkar hati kita. Gitu. Nah, salah satu tipikal orang yang fokus dia. Nah, langsung berusaha masuk. Walaupun agak sedikit guyon-guyon di awal, gitu. Tapi dia setiap melakukan sesuatu berusaha untuk fokus. Ya. Oke, jadi itu Buddha Naskah hari ini, ya. Nanti kita otak-atik lagi, kita cari otak-atik lagi, dan Astrada jadi siapa? Jadi kalau ada Mas Kukun nanti, ya, kalian bisa menyuradai sendiri karena nanti dibantu Mas Kukun. Ya, jadi Astrada dan sutradara bisa diwakili kalian sendiri kalau ada pelatih. Nah, kenapa kemarin saya masuk, ya? Karena nanti kalau menata sendiri nggak jadi. Nah, ternyata ada Mas Kukun masuk. Ya, katanya meng-hire Mas Kukun untuk mewarnai pertunjukan ini, ya itu bisa disutradarai sendiri. Ya, yang jelas nanti yang mewakili baik sutradara atau Astrada itu nanti mencoba rolling. Coba ini dibaca ini kayak tadi loh ya di akhir ya. Awal kan saya biarkan seperti pilihan yang awal. Kemudian saya sambil merasakan coba diganti ini diganti ini. Ya. Secara fisik postur ibu kalau yang gede bagus. Ibu loh ya. Ya. Maksudnya secara itu kan untuk di make up menjadi tua lebih gampang. Ya. Yang maksudnya gede kayak Rachel, kemudian siapa itu? Kan saya tahu. Ya. Jadi gitu. Itu tapi upayakan ibu yang menjadi ibu di sini itu mirip setidaknya nggak jauh-jauh dari anaknya secara fisik. Ya, jadi jangan jomplang. Oh, ibu ini anaknya ini. Ya, kalau dengan tante gak mirip gak masalah, nggak deket-deket amat gitu loh ya. Nah, posturnya kalau memilih ibu juga jangan sama-sama kecil. Misalnya kami siapa? Amalia, ya Amalia sama Rachel. Jadi ibu dan anak gak cocok, secara fisik gak cocok. Sama-sama kecil, ya, gitu. Jadi misalnya kamu jadi anak, kamu jadi ibu, cocok Mas ya. Nah, kemudian kamu menjadi ibu karena aura kacamatamu itu mendewasakan, nah, kamu menjadi anaknya bisa. Walaupun posturnya sama-sama kecil, itu loh ya, membaca itu, ya, itu butuh berlatih. Maksudnya di situ untuk menguasai, coba diwalak-walik. Pak ini cocok. Tapi kok secara fisikly itu angel dandan-dandanane. Ya karena nanti untuk misalnya tubuhnya kecil, ramping, seksi, ya diubah menjadi ibu kan upayanya begitu besar dengan make up dan lain sebagainya. Otomatis biayanya lebih besar. Lah, di situ lo endingnya menuju ke sana. Tapi kalau secara fisik itu sudah bisa jadi ibu, dipoles dikit terus ngomongnya pakai agak tua dikit jadi itu. Loh kan gak biaya banyak, gitu maksud saya. Jadi saya berpikir itu bukan soal keaktoran saja, tapi secara keseluruhan biayanya sampai ke berapa. Kalau Mas Kukun yang milih, Mas Kukun pasti aktornya harus yang baik, vokalnya baik, karakternya baik. Ya, karena capaiannya outputnya harus bagus.
Nah nanti kalau nggak pantas jadi ibu ya dipantas-pantas tuh digolokno kambiang cocok anu ya. Tapi kos produksinya lebih banyak. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Dia kan Arni apa? Silakan. Untuk Selasa depan Mbak Ibu ngasih itu di mana Pak? Iya sampai ketemu. Sampai ketemu, kamu punya alternatif. Lah alternatifmu itu nanti langsung dicoba. Dan Jumat depan, ya kalian saya beri teori dasar, ya sebelum pementasan. Ya ini seperti yang saya sebutkan. Pertama itu untuk konsentrasi melalui meditasi. Kedua olah tubuh, olah suara. Ya itu saya berikan minggu depan. Jadi baju siap kotor ya minggu depan ya. Nanti duduk di lantai nggak apa-apa gitu ya. Yang bebas gerak. Saya beri ilmu dasar itu. Karena ilmu dasar itu kalau kalian nanti melatih di sekolah itu sangat perlu. Ya itu sangat perlu kalau mau melatih di sekolah. Gak sekadar langsung reading. Ya. Karena itu akan membantu keaktorannya. Memang sekilas kayaknya kok nggak ada hubungannya ya dengan pementasan. Sekilas, tapi kalau dengan latihan vokal, latihan nafas, suara itu bisa dimainkan di sana. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum? Oke, nanti konsultasi lagi ya. Kalau memang ada gagasan baru, ada perubahan baru, silakan WA ya. Perwakilannya untuk komunikasi gitu ya. Dan nanti bergeraknya agak lebih cepat. Kalau minggu depan itu sudah ketemu listnya, ini yang cocok gitu ya. Nah, kita langsung reading. Berarti orang-orang itu saja yang nanti akan menghafal sampai benar-benar lepas naskah. Nah ini tadi saya mencoba, yang Dini tadi pas, suaranya karakternya bagus. Tapi kalau secara fisik yang mirip dengan Dini siapa kira-kira? Kan ibunya ya, anaknya ini siapa nanti? Itu kalau dengan Arni agak sama. Dengan Arni, Dini agak sama, ada kemiripan secara genetik. Jadi kayak gitu. Kalau nanti ibunya, kamu jawab ibunya, siapa namamu? Nada cocok dengan Yasmin. Ya, untuk ibu anak ya, ibu anak. Nah, itu nanti dicoba-coba ragil ya. Dicoba-coba mana yang pas ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau pas olah suara nanti untuk mengetahui siapa yang suaranya bisa ditata, suaranya bisa bagus karena ketika kita main drama vokal itu harus baik. Gak boleh kayak Adi tadi, kurang volumenya kurang. Kayak Yasmin tadi volumenya kurang. Nah itu dilatih melalui olah suara sama olah nafas. Ya, dicoba ragil ya, diotak-atik ya. Kita Jumat akan menggunakan formulamu. Ini tadi formula saya yang milih. Besok kamu menerapkan formulamu. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa